Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu dari kelompok 5. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galuh Jatra Kusuma dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse dari kelas 1B. Baiklah, saya di sini selaku moderator dari kelompok 5 akan memperkenalkan rekan dari kelompok kami. Baiklah, yang pertama di sini ada Dwi Larasati selaku pemateri. Yang kedua ada Epi Pania selaku pemateri. Yang ketiga ada Ega Mawarni selaku pemateri. Dan yang terakhir ada Pika selaku pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, izinkan dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, presentasi yang pertama langsung saja kepada Dewi Larasati. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem skeletal. Sistem skeletal terdiri dari 206 tulang, dan sistem skeletal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aksial dan appendicular. Selanjutnya yang A, yaitu klasifikasi tulang. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang irregular, dan tulang sesamoid. Logi tulang, sel dan jaringan. Osteoblast berfungsi untuk membentuk tulang baru di bagian tulang yang tumbuh, termasuk periosteum dan endosteum. Kompak dan tulang spons. Perbedaan tulang diantaranya paling baik dieksplorasi dari histologi tulangnya. Sebagian besar tulang mengandung osseous yang padat dan kenyal. Tulang kompak berfungsi untuk memberikan dukungan dan perlindungan. Tulang berongga sama dengan tulang kompak dan tulang spons, dikenal dengan tulang cancellous yang mengandung ekstoisid bertempat di lakuna. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari Dwi Larasati. Selanjutnya langsung ke pemateri kedua, yaitu Epi Pania. Kepada Epi Pania, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri pertama, C, yaitu perkembangan dan pertumbuhan tulang. Proses pertumbuhan dan perkembangan tulang atau osifikasi. Osifikasi merupakan salah satu proses di mana sel mesenchyme dan kartilago diubah menjadi tulang selama pengembangan. Proses pembentukan tulang terjadi pada masa embrio. Ketika masih dalam bentuk embrio, rangka tubuh terdiri atas tulang rawan yang terbentuk dari sel-sel mesenchyme. Proses pembentukan tulang terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan bertambah besarnya ukuran tulang. Sel yang juga berperan dalam proses pembentukan tulang yaitu osteoblast dan osteoklas. Osteoblast adalah sel pembentuk tulang keras yang ada dalam tulang rawan. Osteoblast ini mengisi jaringan di sekelilingnya dengan membentuk sel tulang secara konsentris. Jumlah tulang yang dapat menyusun rangka tubuh manusia saat bayi yaitu 270 tulang. Namun setelah dewasa jumlahnya akan berkurang menjadi 206 tulang. Meskipun jumlah tulang saat bayi lebih banyak, namun umumnya tulang bayi belum berfungsi dengan sempurna untuk menopang tubuhnya. Di dalam tulang juga terdapat osteoklas yang berfungsi menyerap kembali sel tulang yang sudah rusak. Adanya aktivitas sel osteoklas, maka tulang akan memiliki rongga dan nantinya akan terisi oleh sumsum tulang. Osteoklas membentuk rongga dan osteoblast akan membentuk osteosit baru ke arah permukaan luar sehingga tulang akan membesar dan berongga. Proses pembentukan tulang. 1. Osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran tersebut berlangsung saat selaput menyerbut diubah oleh membran tulang. Osifikasi intramembran hanya berlangsung di tulang pipi spesifik. Langkah-langkah osifikasi intramembran yakni tulang spons mulai meningkat di inti osifikasi yakni lokasi dalam selaput. Sumsum tulang merah terwujud dalam jaringan spons disertai dengan pembentukan tulang keras pada bagian luarnya. 2. Osifikasi endokondral. Langkah-langkah osifikasi endokondral yaitu 1. Pada inti proses pembentukan tulang primer, tulang rawan hialin remuk dengan membentuk rongga. 2. Kuntum periosteum yang terdiri atas osteoblast, osteoklas, sumsum merah, saraf, dan pembuluh darah limpa mendatangi rongga. 3. Osteoblast memperoleh membran tulang spons. 4. Osteoklas
membelah membran tulang spons yang baru terwujud lalu menata rongga medula. Rongga medula akan semakin besar saat menjaki penyaluran inti osifikasi primer pada bagian ujung tulang. 4. Tulang rawan akan diubah oleh membran tulang keras pada bagian luar tulang. 5. Inti osifikasi sekunder terwujud di bagian epifisis dalam tulang panjang. Kuntum presum terwujud tetapi membran tulang spons yang kemudian meningkat tidak diubah oleh rongga medula. 6. Tulang rawan yang tertinggal di luar epifisis akan membentuk tulang rawan persendian. Sementara tulang rawan yang tertinggal di antara inti peningkatan osifikasi primer dan sekunder yang akan membesar membentuk pipi epifisis. D. Sifat dinamis tulang. Penyembuhan patah tulang. Proses penyembuhan patah tulang harus dipantau melalui sinar X atau Röntgen secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan atau masalah lain, karena proses penyembuhan tersebut tidak selalu berjalan normal. Proses penyembuhan patah tulang atau kembali menyambungnya tulang yang patah merupakan proses alami dan otomatis setelah terjadinya patah tulang oleh sebab apapun. Baiklah, itulah hasil presentasi dari Epipania. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Ega Mawarni. Kepada Ega Mawarni, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Syarat agar penyembuhan patah tulang berjalan optimal. Jaringan dari fragmen tulang yang patah masih tersuplai darah dengan baik sehingga masih hidup. Tulang yang patah tidak boleh bergerak. Hal ini dapat dicapai lewat imobilisasi eksternal, misalnya bidai atau fiksasi internal. No infeksi, tidak ada infeksi yang terjadi di bagian tulang yang patah. Tahap penyembuhan patah tulang. Adapun tahap proses penyembuhan patah tulang yang pertama yaitu peradangan. Tulang yang patah, baik yang terbuka ataupun tertutup, akan menimbulkan pendarahan dan membuat jaringan di sekitar meradang. Kondisi ini bisa ditandai dengan pembekakan, memerah, dan terasa hangat serta tentunya terasa sakit. Tahap ini dimulai ketika patah tulang terjadi dan berlangsung sekitar 24 jam hingga 1 minggu. Sekitar 1-3 minggu setelah cedera, rasa sakit dan pembekakan akan mulai hilang. Pada tahap ini, halus akan berbentuk di kedua ujung tulang yang patah sebagai cikal bakal yang menjebati penyambungan tulang. Bentukan kalus keras. Pada minggu keempat, tulang baru mulai menjebati struktur. Kalus yang semula lunak akan berubah menjadi keras dan dapat dilihat melalui sinar X atau Röntgen dalam waktu 8-12 setelah cedera. Tulang baru telah mengisi struktur. Remodeling tulang. Sekitar 8-12 minggu setelah cedera, sisi fraktur mengalami remodeling atau memperbaiki setiap kecacatan yang mungkin pernah sebagai akibat dari cedera. Ini merupakan tahap akhir penyembuhan patah tulang yang dapat bertahan hingga beberapa tahun. Waktu penyembuhan patah tulang bisa berbeda-beda setiap orang, tergantung jenis tulang yang patah. Baiklah, itulah presentasi yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir adalah pemateri oleh Pika. Kepada Pika, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Apriastuti. Di sini saya akan menjelaskan sistem persendian. Anatomi persendian, rangka tubuh manusia yang tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Di sini terdapat macam-macam sendi. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak, diam, atau mati. Terdapat contoh pada tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas. Contoh sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk.
Ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Keempat, sendi geser atau plane. Sendi geser adalah sendi yang dapat memungkinkan gerak antar tulang yang satu menggeser dengan yang lain. Contoh, pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang kelima, sendi engsel atau hingung. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Contoh, sendi pada tulang lutut dan siku. Keenam, sendi gulung atau kondia. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan dua arah, bisa bergerak depan dan ke belakang. Contoh, sendi antar tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Ketujuh, sendi putar atau pivot. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Contoh, sendi putar sendi antar tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedelapan, sendi peluru, bal atau soket. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah, salah satu tulang berbentuk mirip bola dan tulang lainnya. Kesembilan, sendi pelana atau sadli. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu seperti gerak ke depan dan ke belakang, dan juga gerak ke kanan dan ke kiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok 5. Semoga yang disampaikan oleh pemateri dapat berguna untuk kita semua. Selanjutnya, izinkan kami untuk undur diri, mempersingkat waktu pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.